قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, hafizani wa hafizakunallah. Bil khusus ini baru mau masuk. Bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim ibu-ibu Sabilah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar menghadapi musibah. Betul itu nggih? Kesabaran terbukti secara menakjubkan ketika pemboikotan Quraisy terhadap kaum muslimin di Syi'ib Abi Thalib. Seorang perempuan muslimah harus bersabar terhadap kemiskinan suaminya dan tidak mengeluhkannya. Hendaknya dia selalu sadar bahwa kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Bahwa itu adalah rezeki yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh sebab itu dia harus ridho dan berserah diri kepada ketetapan Allah taala. Dia yang maha suci berfirman yang artinya katakanlah, ya Allah, Maha Raja dari sekalian raja. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan menghimpun siapa saja yang Engkau kehendaki. Seluruh kebaikan berada di tangan-Mu. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau saya baca di sababun nuzul Ali Imran ayat 26 itu turun berkenaan di perang Khandaq. Ketika itu ada bagian batu yang sangat keras
yang para sahabat tidak bisa memecahkannya. Maka Nabi turun tangan langsung memecahkannya. Ketika Nabi memecahkannya, batu itu pecah dan ada kilatan cahaya yang menerangi santero jagat Madinah. Nabi saat itu bersabda, Persia, Romawi akan jatuh dalam kekuasaan kaum muslimin. Aukamakal. Itu mampu riwayatnya ya. Saat itu orang-orang munafik yang mendengar perkataan Nabi itu mentertawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin lah masa pemimpin satu wilayah yang kecil, saat itu Madinah masih kecil wilayahnya, akan menaklukkan dua imperium besar. Kalau zaman sekarang masa sekelas gubernur DKI kira-kira gitu mau menaklukkan Amerika dan Inggris, kan tidak mungkin, diketawain pasti itu. Nah, nabinya disepelekan, dicengin lah, dibilang nggak mungkin itu. Allah kasih bekal doa. Yang doa itu dibaca oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Itu surah Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang tadinya enggak mungkin dengan izin Allah menjadi mungkin. Yang rasanya sulit menjadi dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan Bu. Nah, ini tidak hanya untuk Rasulullah saja, Muhammad SAW. Kita umatnya pun kalau baca yang sama, insya Allah akan dapat yang sama. Artinya hal-hal yang rasanya berat bagi kita, rasanya sulit bagi kita, gak kebayang oleh kita mungkin, gak mungkin rasanya misalnya, maka silakan dibaca doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surah Ali Imran ayat 26. Nah, di dalam penjelasan sirah ini juga diterangkan betapa sebenarnya seorang istri ada masa di mana harus bersabar dengan keadaan suaminya, yang mungkin uangnya nggak selalu gagah kalau bahasa kita. Sehingga seorang istri itu kalau suaminya lagi lapang rizkinya, seorang suami sepatutnya menafkahi istrinya berdasar kelapangannya. Tapi saat suami sempit rizkinya, istri dilarang menuntut suaminya di luar kemampuannya. Maka kalau rizkinya masih lapang, tidak apa-apa jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan. Dulu waktu pernah sempit ya harus sabar. Semoga nggak sempit lagi, amin. Kita semua ini. Allahu Akbar. Oh, paham ya? Nah, jadi aturan dalam Islam itu gitu. Tentu saya ulang sekali lagi, wanita saya ulang harus bersabar. Jangan sampai istilah orang itu senengnya aja mau, susahnya nggak mau. Kan ada orang gitu ya. Senengnya mau tapi susahnya nggak mau. Ada orang yang hanya mau menerima kelebihannya, tidak mau menerima kekurangannya. Padahal kalau orang nggak mau menerima kekurangannya, ya jangan terima juga kelebihannya, harusnya gitu. Tapi kadang seseorang itu hanya mau menerima kelebihannya, nggak mau menerima kekurangannya. Padahal ya harus mau terima dua-duanya.
Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Jadi kalau jalan kebaikan banyak, jalan kesempurnaan tidak ada untuk manusia di dunia ini, nggak ada. Kenapa? Karena kesempurnaan dunia itu dengan kekurangannya itu. Jadi kesempurnaan dunia itu justru dengan apa? Kekurangannya. Walaupun kalau kita ngomong fikih, saya ngomong fikih ini ya. Ketika seorang istri tidak sanggup hidup bersama dengan seorang suami yang tidak mampu menafkainya, apalagi tidak mau menafkainya padahal mampu, maka istri punya hak. Hak apa itu? Hak khulu', cerai gugat. Dan hak ini boleh diambil, boleh tidak. Karena memang bukan hal yang mudah memang melalui kehidupan yang serba kekurangan. Maka seorang istri diberi hak. Kalau mau diambil silakan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, seorang suami dalam Islam walaupun dalam keadaan sulit tetap diperintah untuk menafkahi walaupun semampunya. At-Thalaq ayat 7 itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang diberi kelapangan rezeki itu menafkahi berdasarkan kelapangannya. Gajinya per bulan 50 juta misalnya. Istrinya per hari dikasih 50 ribu, gak cocok. Tinggalnya di Jakarta Timur lagi, guys. Gak cocok. Nah, ya gaji 50 juta per bulan, istri dikasih 50 ribu per hari. Gak cocok. Harus sesuai. Itu nama. Ya, kan itu belum cukup kalau untuk skincare-nya, kolagennya, beli raketnya, gak cukup. Gak cukup. Ya apa? Kalau gajinya gagah. Saya ulang ya, maka kalau suami lagi lapang rezekinya, adalah suami menafkahi istri sesuai dengan kelapangannya. Wa ma qudira alai rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia tetap menafkahi istrinya berdasar apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya semampunya. Jadi Allah itu gak ngomong gini, lah gak mampu, sudah usah nafkahi bojo, ndak gitu. Seorang suami itu harus tetap berusaha menafkahi. Paling gak ngomong sama istrinya, cinta maksudnya. Iya. Sayang, ya, uangku kan, aku kan udah pensiun ini, uangku gak segagah dulu, uangku gak segagah dulu lagi. Nah, jadi aku tetap berusaha menafkahi kamu, tapi semampuku ya, harap maklum. Nah, istri harus mau terima karena suaminya mau berusaha. Kata Allah, la yukallifullahu illa ma ataha. Allah tidak bebani orang kecuali berdasar pada apa yang Allah berikan kepadanya. Ada janji Allah dalam ayat itu. Apa janji Allah? Kalau suami itu berusaha menafkahi istrinya, walaupun empet-empetan berusaha menafkahi istrinya. Apa kata Allah? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Pasti Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Nah, kesalahan sebagian suami itu karena mentang-mentang sudah pensiun, terus tidak mampu, terus nyerah. Tapi ada ustaz yang betul-betul gak mampu, itu beda bab. Memang betul ada sebagian betul-betul tidak mampu memang. Betul-betul tidak berdaya ada memang. Tapi selagi masih ada kemampuan, wis tak usahano mah. Yo apa carane? Yo apa carane? Berusaha. Itu harusnya. Itu At-Thalaq ayat 7. Tapi saya ulang, saya tidak menutup mata bahwa memang ada sebagian suami itu memang betul-betul tidak mampu sudah. Betul-betul angkat tangan, bahkan sampai angkat kaki segala. Saking tidak mampunya, ya sudah. Yang penting jujur bahwa betul-betul tidak mampu. Tapi kalau arahan Quran sih sebenarnya tetap harus mengusahakan. Ya tentu rezeki yang halal dan thayyib. Itu seperti itu. Ya paling enggak bantu-bantu doa lah.
Napa paling enggak bantu-bantu doa. Saya itu punya buyut. Buyut saya itu orangnya sawabuar dari jalur ibu. Kerjaannya ya sholat, zikir, ngajar ngaji itu aja. Istrinya buka toko, meracangan gitu loh. Istrinya, buyut saya perempuan. Iya buyut saya. Buyut, jadi bapaknya mbah saya. Satu saat istrinya itu ngomong ke suaminya, ke buyut saya. Bah, sampean itu loh, zikir aja, doa aja, ngajar ngaji aja. Gue ya bantu-bantu saya jualan gitu loh. Mbah saya ini orangnya sabar. Oh iya, dibantu. Saya bantu apa? Sana macai klopo. Itu orang dulu kan. Udah meracangan macai klopo itu. Dibantu hari itu enggak laku dagangannya itu. Kata istrinya, udah enggak usah bantu saya, dikir aja wiritan aja biar aku. Tapi kakek saya bukan pemalas, beliau punya sawah. Orang dulu kan walaupun kelihatan enggak kerja tapi sawahnya lebar ya, banyak. Kakek saya, buyut saya termasuk yang meninggalkan warisan sawah banyak itu. Allahu Akbar. Bun, lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Oh ya, nafkah tadi. Ya, jadi saya tidak menutup mata bahwa ada. Tapi ada juga sebagian suami itu memang kena penyakit muales. Bukan tidak mampu, tidak mau. Nah, itu beda itu. Kalau tidak mau itu beda kalau tidak mau. Kalau tidak mau ini, ya monggo lah, istri tinggal pilih aja mau lanjut apa mau bubar terserah. Loh katanya tidak boleh Ustaz istri minta cerai pada suami. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai pada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Maka jawabannya betul, kalau tidak ada alasan yang benar. Tapi kalau ada alasan yang benar, tidak apa-apa. Di antara alasan yang benar itu adalah terkait dengan nafkah. Jadi ketiadaan nafkah itu salah satu alasan yang benar, yang boleh. Saya ulang, bukan harus, boleh. Seorang istri itu mengambil hak bercerai, tapi bukan harus, boleh. Gitu. Diambil boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau pilih sabar, tentu lebih baik. Kalau pilih sabar tentu lebih baik. Ukhti muslimah, apabila Anda menjalani kehidupan dengan pemikiran Rabbani ini serta keyakinan terhadap Islam, maka perasaan Anda akan menjadi lapang dan pemikiran Anda menjadi rileks hingga tidak tersibukkan untuk mencari dunia yang akan hilang dan musnah. Jadi ketika dalam kondisi terbatas ya nggak stres. Oh, nyatanya emang Allah buat segini, mau gimana lagi? Apa kalau kita nggak terima dengan takdir terus kalau miskin jadi kaya? Enggak kan? Apa kalau kita nggak terima dengan takdir terus kemudian kalau sakit jadi sembuh? Enggak juga kan? Terus yang mending sabar. Mending apa? Sabar. Berdasarkan pelajaran ini menjadi jelaslah perbedaan antara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap pemberiannya dan ketetapannya dibanding dengan tawakal tetapi tidak berusaha mencari penghidupan, mencari rezeki yang halal. Sesungguhnya Allah taala telah berfirman di surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi ini mudah dilewati sehingga kalian dapat berjalan di permukaannya untuk mencari rizki, dan makanlah dari rizkinya, dan kepadanya lah kalian dibangkitkan dari kubur. Al-Mulk ayat 15. Sebenarnya perintah itu kan yang penting bergerak kan?
Iya, iya. Orang itu suruh bergerak, Bergerak. suruh berusaha. Jangan tidak bergerak, jangan tidak berusaha. Kan begitu perintahnya. Jangan mager. Nah, jangan mager. Yang penting itu mau bergerak. Dan untuk bergerak itu jangan mensyaratkan sesuatu yang tidak ada atau belum ada. Sekono ngajar-ngajar, belum punya motor. Kapan ngajarnya kalau nunggu punya motor? Udah ngajar dulu aja. Nanti kan dengan izin Allah ada aja rezeki itu. Bismillah. Saya dulu ngajar pertama itu pakai sepeda ontel. Gimana? Surabaya. Oh. Bapak ketemu orang aku. Kalau jaraknya jauh naik angkot. Saya masih ingat suatu saat ada musim pengajian kayak PHBI itu loh. Saya lihat banyak para penceramah-penceramah itu pada naik motor, naik mobil. Saya naik angkot sendiri. Prihatin. Karena saya tidak berusaha untuk mensyaratkan sesuatu yang nggak ada. Yang ada jalannya aja. Tidak mensyaratkan sesuatu yang belum ada. Lakoni sing ono lakoni. Ngoten. Panjenengan insyaallah mungkin kalau pernah punya pengalaman yang mirip ya mungkin sama lah. Jadi tidak mensyaratkan sesuatu yang belum ada. Sing ono tandangi wis lakoni sing ono. Itu seperti itu. Qadarullah ya Allah mampukan pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ketika saya awal-awal di Jakarta itu belum punya motor juga. Teman saya itu ngomong, teman saya udah jadi ustadz kawakan di sini. Kalau di Jakarta itu kalau pengajian itu jangan nggak punya kendaraan, harus punya kendaraan ini. Bu, opo tah jadi. Waduh, apa awak iki. Tapi ya saya cuman berdoa sama Allah saat itu gini. Kalau memang ilmu saya bermanfaat untuk orang Jakarta, tolong fasilitasi hamba ya Allah, saya bilang gitu. Nah, qadarullah kok ada banyak orang itu yang digerakkan hatinya untuk membantu saya. Yang boncengin saya itu, mungkin nganter ngajar sana, ngajar sini. Ya nggak gratis sih saya bayar tetap. Tapi mereka kan tergerak mau gitu dengan izin Allah. Ya semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mau bergerak. Sebenarnya saya mau pakai sepeda ontel sebenarnya. Sudah berencana pakai mau goes. Ternyata Jakarta lebih luas daripada Surabaya. Kuat. Surabaya kan kota madya. Jakarta kan provinsi. Saya baru nggak itu. Oh iya. Gak jadi. Iya. Khawatirnya sengkleh. Bon lanjut. Tapi ya alhamdulillah saya ulang. Kalau kita mau bergerak dengan izin Allah ada saja. Dengan izin Allah. Ya tentu rizki ditakar oleh Allah. Semua ditakar oleh Allah. Habis menang tender terminal, ya. Oh Allah. Bahwa setelah itu belum ada lagi ya sabar. Ngoten nggih, sabar. Dengan izin Allah. Semua itu yang penting dijalani dengan sabar, dengan ridho dan tetap berusaha. Allahu Akbar. Kayak orang mau jualan. Engkau payo apa ora ya? Gak situ jualan, gak jadi jualan. Kalau mau jualan itu enggak usah pakai mikir laku apa enggak laku, bismillah. Dimulai saja. Yang penting bisa dijual bismillah. Kita jualan buntil-buntil apa yang udah lama enggak jualan itu wis. Ini dulu jual buntil. Nggih. Bon, lanjut. Guyon Bu Anis nggih, guyon. Nggih. Allah.
Wong kalau di Indonesia itu apa yang nggak bisa? Kita nggak punya modal untuk jualan. Kalau kita punya skill menjual, kita jualkan barang orang, Iya. makelaran bisa Makelaran. dapat. Iya. Yang penting mau berusaha. Maklar mobil, motor, Enggak. rumah. Kan banyak orang yang punya barang nggak bisa jual. Iya betul. Ada orang pinter jualan nggak ada punya barang. Makanya dalam Islam menciptakan untuk saling bekerja sama. Allah Akbar. Yang penting jangan khianat, jangan bohong, harus jujur. Hubungan yang hangat dengan menantu. Perhatikanlah ukhti muslimah. Semoga Allah menyayangi Anda. Kerjasama dan tolong menolong yang terjadi antara Fatimah binti Asad radhiyallahu anha dengan Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu anha, sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mohon ibunda berkenan membantu Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dalam mengurusi air minum dan dalam pekerjaannya di luar rumah. Dia akan membantu ibu dalam mengurusi pekerjaan dalam rumah tangga, menumbuk gandum dan membuat adonan roti. Jadi kemarin kan sudah diterangkan Sayyidina Ali ketika menikah dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha, dia bilang sama ibunya, yang notabene mertuanya Siti Fatimah sendiri, kalau bahasa kita, Bu, tolong dibantu. Nanti insya Allah Siti Fatimah juga akan bantu ibu, saling membantu. Kalau saya pernah sampaikan di sini ya, bahwa seringkali ketika seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, ya kadang seorang suami itu berkata kepada istrinya, ini ibu saya, Iya. tolong hormati ibu saya. Kamu harus bisa gitu kadang. Tapi kadang lelaki ini lupa ngomong sama ibunya, Bu, ini istri saya. Dia rela meninggalkan orang tuanya, dia rela meninggalkan keluarganya untuk tinggal bersama dengan saya. Tolong jaga kehormatannya, jangan lukai hatinya, jaga perasaannya, muliakan dia. Itu yang saya awal-awal menikah dengan istri saya itu pas masih pengantin baru. Saya menghadap ke ibu saya. Ini saya ceritakan ke para pengantin-pengantin baru, calon pengantin baru yang saya ceritakan supaya jadi pelajaran. Saya bilang sama ibu saya, Bu, niki bojo kula. Ini istri saya. Saya suaminya. Ini hanya bahasa administrasi karena beliau sudah saling kenal. Cuman ini bahasa administrasi. Ini istri saya suaminya. Saya berharap ibu nggak ada masalah dengan istri saya. Karena kalau ibu ada masalah, karena saya suaminya, saya bilang gitu. Saya ngomong sama istri saya, Dek, ini ibu saya anak laki-lakinya. Saya berharap kamu nggak ada masalah dengan ibu saya. Karena kalau kamu ada masalah dengan ibu saya, kamu akan berhadapan dengan saya. Karena saya adalah anak laki-lakinya. Sepen dipikir dewe. Alhamdulillah kok sampai ibu saya meninggal ya, termasuk alhamdulillah, masya Allah, baiklah hubungannya. Allahu Akbar. Mari berpikir bersama saya, wahai ukhti, kata penulis buku ini ya. Hubungan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan ini, sing biasanya itu ada kecemburuan. Umumnya menantu perempuan dengan mertua perempuan biasanya ono ae sleke biasanya. Ora nemu bojo tak duwe wong tua, kadang wedok ya seneng. Tapi kadang bebas dari mertua, ipar yang rese kadang. Bon, lanjut. Sampai mana tadi? Oh. Jadi dalam rumah tangga kadang ada saja masalah itu. Kadang sing lanang cocok tepak, sing wedok gak tepak. Rodok. Kadang istrinya bener, suaminya yang
nggak benar. Kadang suami istri benar, anaknya bermasalah. Suami istri anak benar, mertua cerewet. Suami istri anak mertua benar, ipar resek. Suami istri anak mertua ipar benar, besan gak cocok. Besan mertua ipar anak suami istri semua cocok, tetangga yang kadang ais. Semua itu harus dilalui dengan sawabawar. Ini anak-anak muda itu sering saya sampaikan begini biar mereka tidak beranggapan bahwa seolah-olah berumah tangga itu kayak kulkas, sejuk terus. Seolah berumah tangga itu kayak prasmanan. Hanya milih yang menu yang enak-enak tok. Rumah tangga itu seperti merawat kebun. Kadang ada yang mesti dicabut, kadang ada yang mesti dipotong, kadang ada yang mesti disiram, ada yang mesti dirawat pokoknya. Bun, lanjut. Bagaimana hubungan itu ditegakkan atas dasar saling menolong, menyayangi dan mempertautkan hati, yang pada gilirannya menghasilkan kelapangan dan kebahagiaan untuk suami. Suami akan tersiksa luar biasa akibat percekcokan berkepanjangan antara ibu dengan istrinya. Kalau kata Ibu Aisyah Dahlan, seorang ibu itu kalau kesel itu dampaknya bisa ke anaknya. Jadi anak itu akan terbawa emosinya. Dampaknya sekian persen, saya lupa itu istilahnya. Makanya kalau seorang istri bisa membahagiakan mertuanya, kebahagiaan mertua itu kebahagiaan suaminya. Tapi kalau mertuanya sedih atau didurhakai, itu berdampak kepada suami. Kata Bu Aisyah Dahlan gitu. Kadarnya sampai berapa persen itu pengaruhnya katanya. Suami akan tersiksa luar biasa akibat percekcokan berkepanjangan antara ibu dengan istrinya. Dan menghadapi kesetiaan itu, siapa yang hendak dia bela dan siapa yang akan dia salahkan? Apakah ibundanya yang telah mengasuhnya sekian lama, ataukah istrinya yang menjadi ibu dari anak-anaknya? Ada yang mengatakan idealnya menantu perempuan dan ibu mertua perempuan itu jangan serumah. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga pernah ada cerita seorang ustadz cerita itu. Karena dia merasa tidak ada masalah, ibunya ibu kandungnya dan istrinya serumah, selek berkepanjangan, minta nasihat ke seorang ustadz. Kata ustadz itu, coba dipisah katanya. Akhirnya diputuskan untuk dipisah, tapi nggak jauh, dipisah cuman belakang rumah gitu loh. Alhamdulillah kok reda gitu, jadi gara-gara nggak serumah. Tapi ada sebagian mertua itu yang serumah bisa cocok, tidak ada masalah. Jadi menantu perempuan dan mertua perempuan serumah itu tidak ada masalah. Cocok-cocok aja, tidak ada masalah. Nah ini pengecualian biasanya. Gak semua menantu bisa seperti itu, gak semua mertua bisa seperti itu. Dan ini gak gampang. Nah Siti Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Asad radhiyallahu anha sanggup melalui semua itu dengan sangat baik. Dan itu tidak semuanya. Tidak semua orang bisa begitu maksudnya. Tidak semua orang bisa begitu. Kalau sanggup, wah pengecualian. Itu seperti itu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan yang sudah jadi mertua bisa menjadi mertua yang ngemong kepada menantu. Jadi kalau misalnya anak kita mengadu tentang menantu kita, jangan langsung dibenarkan, dudukkan berdua biar kita adil. Kalau belum tentu menantu kita yang salah. Kadang anak kita sing rodok kan. Nah kadang maaf ya, mertua itu tidak mau tahu. Pokoknya sing salah mantu, sing bener anak. Maka saya pernah cerita sini mungkin ya, di kampung saya itu di Lumajang sana. Itu kalau
mau nikah, seorang anak perempuan mau nikah, dipesenin sama orang tuanya. Jangan sekali-kali kamu menceritakan kesalahan suamimu kepada mertuamu. Kamu nggak akan dibela oleh dia. Karena kebanyakan mertua di sana itu mungkin pada masa itu begitu mungkin. Jadi kalau mantunya ngadu, alih-alih dibela, yang ada malah disalahkan. Karena di mata mertua, anaknya tetap yang benar. Oke. Mengenai ini Pak, suka ragu-ragu ipar laki-laki dari kayak istri, jadi itu laki-laki dua, yang satu dengan ini istrinya ini, yang itu sama nggak Pak ininya? Artinya mahram gitu Pak? Baik. Atau enggak? Ipar ya? Ipar laki-laki dari menantu perempuan itu mahram atau bukan Pak? Bagus. Yang mahram dengan ibu, menantu ibu. Menantu kan Pak? Iya, yang mahram dengan ibu itu menantu ibu. Iya. Saudaranya menantu bukan ipar. Bukan mahram. Bukan ipar, bukan mahram ya. Nah itu banyak orang yang salah Pak. Saya minta tolong kalau bisa mengenai ada soal mahram itu di dalam Al-Quran, saya lupa Pak. Itu tuh ada begitu itu Pak, masih tahu. Dan kita melihat banyak banget cipika-cipiki itu loh Pak, cium kanan kiri itu. Kalau itu menantu, bukan ipar, gitu loh. bukan ipar juga banyak yang cipika-cipiki kalau itu Bu. Nah itu Pak Oke. yang saya mau ini Pak. Banyak yang nggak jelas gitu Pak. Ya makanya harus ngaji, Iya. harus ngaji. Kapan-kapan gitu. Ya, ya harus ngaji memang. Ya. Ngaji, Pak. Oke, sami-sami. Jadi saya jelas sekarang Pak. Nggih, nggih. Tadi itu bukan mahram itu maksudnya apa? Cari kesempatan. Penerapan manhaj Islam akan menghasilkan hubungan kekeluargaan yang harmonis. Keluarga adalah batu bata pertama dalam masyarakat muslim yang teguh dan terintegrasi apik. Dengan landasan dan norma akhlak utama ini akan dihasilkan kekuatan komunitas muslim dan kekuatan muslimin secara umum. Yang selanjutnya akan menghasilkan kekuatan, kemenangan dan kemuliaan agama Allah. Nah, ini diantara hal-hal yang patut untuk kita perhatikan ya, supaya kita tidak salah bahwa rumah tangga ini menjadi asas yang menguatkan bangunan sosial. Makanya dari kehidupan berumah tangga itu Rasulullah Muhammad SAW bisa menilai kepemimpinan seseorang di luar keluarganya. Mungkin kita pernah tahu ya, kalau ini kejadian di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Seingat saya di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar didampingi salah seorang gubernur beliau saat itu, masuk ke dalam rumahnya, putra-putrinya berhamburan mendatangi beliau, diciumnya satu persatu putra-putrinya, istrinya juga oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sang gubernur bergumam, Anda di luar panglima yang sangat disegani dan ditakuti oleh musuh. Anda seorang yang sangat berwibawa. Tapi begitu pulang ke rumah, semua anak Anda berhamburan mendatangi Anda dan Anda ciumi satu persatu. Dia merasa heran. Kata Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Lah kamu enggak begitu emang di keluarga kamu?" "Enggak," katanya. "Saya kalau datang semua mengkeret. Anak saya mengkeret, istri saya mengkeret, semuanya takut kalau saya datang." Menunjukkan bahwa dia tidak punya ulas AC di dalam keluarganya. Maka kata Sayyidina Umar, mulai hari ini kamu saya pecat. Kenapa dipecat? Karena kepada keluargamu saja kamu tidak sayang, lalu bagaimana kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bupati itu kalau di kantor, pulang ke rumah masih sebagai bupati.
Udah datang sebagai suami, datang sebagai anak kepada orang tuanya, datang sebagai menantu bagi mertuanya, datang sebagai saudara bagi saudaranya yang lainnya. Komitmen memenuhi janji. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bagaimana komitmen memenuhi janji ketika beliau memuliakan Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, baik ketika wanita itu masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun memasuki liang lahatnya, memakaikan baju gamisnya kepada dia, bahkan beliau sendiri ikut serta menguburkan dia. Tidaklah semua itu kecuali sebagai perwujudan komitmen beliau dalam memenuhi janji kepada ibundanya, sudah ibu kandungnya, yaitu Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui keutamaan dan keindahan akhlaknya. Semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kepada beliau, dan semoga pula keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dilimpahkan kepada Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, lalu dia menjadikannya ridho. Amin Allahumma amin insyaallah. Izin minum dulu nggih. Lagi ngantuk nih. Alhamdulillah. Pun. Hadis Sahih Bukhari belakang itu. Sebaik-baik rumah di kalangan muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara baik. Adapun seburuk-buruk rumah di komunitas kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara buruk. Aku dan pemelihara anak yatim di jannah itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan kedua jarinya. Nah, di dalam rumah Fatimah binti Asad ada anak yatim saat itu, anak yatim yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Allah. Kenapa Bu? Kenapa? Oh, perang Khandaq itu apa? Baik. Perang Khandaq itu perang parit. Ceritanya itu gini, Bu. Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeroyok. Itu perang Ahzab itu. Nabi dikeroyok ceritanya. Dikeroyok. Saat itu Nabi punya strategi. Strategi yang beliau buat itu ditanyakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, strategi perang ini berdasar wahyu atau pendapat Anda pribadi? Kata Nabi, pendapat pribadi saya. Kata beliau, bagaimana kalau begini. Apa maksudnya itu? Gini, kalau berdasarkan wahyu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak akan menentang. Karena kalau berdasarkan wahyu pasti benar. Tapi rupanya strategi perang hari itu menurut pendapat pribadi beliau. Kata Salman, ya Rasulullah, kami dulu kami waktu di Persia, kalau menghadapi perang melawan musuh seperti ini, kami membuat parit. Kalau sekiranya jenengan berkenan, ayo kita buat parit, kalau bahasa kita. Maka Nabi menyetujui. Nah, itu namanya wa amruhum syura bainahum.
perkara mereka dimusyawarahkan di dalam intern mereka. Apa yang terjadi kemudian? Dibuatlah parit itu. Dan qaddarallah, Nabi menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok menang dengan izin? Semua tentu dengan izin Allah. Karena musuh yang tadinya bisa langsung nyerang enggak bisa langsung nyerang. Kenapa? Karena ada parit. Jadi mereka mesti ya kerepotan lah istilahnya gitu. Sampai akhirnya Allah serang mereka dengan angin itu kan, dan menang kaum muslimin dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dipakai dalil juga oleh para ulama itu. Perang parit itu tradisi orang-orang Persia. Orang Persia itu kebanyakan agamanya Majusi. Berarti meniru tradisi satu bangsa itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang nggak boleh itu kalau kita meniru ciri khas satu agama. Nah, jadi kalau itu ciri khas satu masyarakat, satu bangsa, selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau meniru khasnya satu agama di luar Islam, itu yang tidak boleh. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Kalau itu berkaitan dengan larangan, itu adalah yang khasnya agama tertentu. Maka menunggu sholat sambil begini tidak boleh dalam Islam. Menunggu sholat sambil begini tidak boleh. Iya. Karena orang yang sedang menanti sholat, dia sedang di dalam sholat. Sementara sholat itu artinya doa. Begini ini ciri khas agama sebelah. Kalau nunggu angkot begini boleh. Tapi kalau nunggu sholat tidak boleh. Kan begitu ya, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau kita pergi ke suatu tempat terus habis itu kuil gitu itu gimana? Bagus. Itu daerah turisme. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, andaikan aku tidak takut terjadi fitnah, aku akan sholat di dalam gereja, katanya, supaya mereka melihat indahnya Islam, kata beliau. Sebenarnya berjalan di muka bumi untuk mengambil pelajaran itu tidak hanya dari orang-orang yang baik, termasuk dari orang-orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan itu pasti yang kita datangi di antaranya tempat ibadah mereka. Makanya kata Al-Quran, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi ini untuk melihat akibat dari ulah orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kita malah disuruh datang ke Fir'aun misalnya, ke kaum Ad, ke Samud, suruh datang. Cuman enggak, iya kemana lah ya. Suruh datang untuk ngambil pelajaran, tapi tujuannya tadi untuk mengambil pelajaran. Dan orang-orang Quraisy dipuji oleh Allah karena sering jalan-jalan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi orang sering jalan-jalan itu dipuji. Tapi berjalan untuk mencari manfaat, pelajaran. Iya. Makanya saya sering kalau diajak jalan-jalan oleh ibu-ibu yang Sabila udah lama nggak ngajak jalan-jalan itu. Iya, udah lama. Ya diajak tapi saya pas nggak bisa ya. Yang punya pohon rambutan itu. Yang duren dulu Iya, ya. makanya belum pernah. Yang ibu notaris itu ya. Iya. Ya. Memang masih ngaji sama kita. Nggak tahu. Udah nggak ngaji kali. Pas Ya. pas ini lagi duriannya waktu itu ya. Ya nanti katanya Desember waktunya berbuah. Sampai mana tadi Bu ngomong duren? Apa tadi? Oh iya, saya sering bilang ke ibu-ibu yang ngajak jalan-jalan itu ditata niatnya Bu ya. Kita jalan-jalan untuk Silaturahmi. ya itu. Yang pasti ini untuk pertama berzikir kepada Allah. Kan lihat ciptaan-ciptaannya itu loh. Berzikir kepada Allah. Yang kedua untuk nambah ilmu.
Karena ada hadis yang menyebutkan ad-dunya mal'unun. Dunia ini terlaknat. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali orang yang berilmu dan orang yang berzikir kepada Allah dan yang terkait dengan zikir kepada Allah. Ya. Kecuali orang yang berilmu, orang yang berzikir kepada Allah atau yang berkait dengan zikir kepada Allah. Supaya kita tidak terlaknat itu maksudnya. Supaya jalannya benar. Nanti kemarin yang ke Amerika itu posting apa saja itu kalau untuk pelajarannya tidak ada masalah. Termasuk masjid-masjid yang diposting. Allahu Akbar. Oke, monggo silakan yang lain. Kalau ada. Oke. Kalau misalnya kita ada undangan pernikahan Oke. selain agama Islam, katakan Hindu, Oke. itu di gedung bukan di kuil ya. Terus tapi kan di gedung itu dia ada kayak upacara-upacaranya gitu. Itu kita boleh nggak? Saat terjadi ibadah mereka kita jangan masuk. Jadi kita datang setelahnya. Oh, Iya. Dalam konteks resepsi tidak apa-apa. Tapi saat ada ibadah atau ritual mereka, usahakan kita tidak dalam satu lingkaran. kalau Kalau untuk misalnya agama Nasrani itu di gereja gitu, itu di mana? kalau dalam konteks resepsi tidak ada masalah. Kalau untuk konteks resepsi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting pas ibadah kita jangan di situ. Kalau bisa datang terlambat lah. Maksudnya setelah itu maksudnya. Atau sebelum itu. Masuk di halaman gereja ya. Nggak masuk di halaman gereja. Tidak seandainya. Makanya diatur datangnya. Jangan pada saat pemberkatannya. Pas selesai terus salaman. Iya pas selesai. Iya. Emang iya. Kalau bisa nunggu selesai. Jangan pas waktu ya pemberkatannya atau apa sakramen atau apa jadi nggak paham saya. Itu biarkan mereka dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Kalau terjebak di dalam bagaimana? Ya yang penting ingkar dalam hati itu aja. Seperti di Bali kan gitu juga kan. Oke. Di Bali itu masuk. Digeret, diopek kan. Mantap apa jadi kalau nggak mau ya udah. Makanya upacaranya kan lama kalau di Bali. Oke. Kalau nggak mau ya dukung kayak mau tolak. Ada lagi mungkin sebelum tutup? Dan Oke. kita kan mau pergi, terus adan berkumandang. Kita mau sholat itu nungguin adan selesai atau Adzan apa dulu ini? misalkan zuhur atau subuh. Baik. Kalau subuh adzan berkumandang itu waktu masih kurang 2 menit. Sekarang kan misalnya sekarang subuh jam 4.42 misalnya gitu ya. Itu waktu subuh aslinya jam 4.44 Ya. untuk adzan subuh. Jadi khusus untuk adzan subuh itu dikumandangkan rata-rata 2 menit sebelum waktu aslinya. Selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dikumandangkan 2 menit setelah masuk waktunya. Makanya kenapa saya nanya? Karena kalau subuh tidak boleh. Subuh jangan langsung sholat pas adzan. Karena itu belum masuk waktu subuh. Waktu subuh masih kurang 2 menit. Ini kesepakatan ahli falak internasional yang saya pahami ya. Karena saya pernah belajar ilmu falak dulu. Nah tapi selain waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktu yang ditetapkan itu sudah masuk 2 menit. Jadi misalnya zuhur jam 12 misalnya gitu ya. Aslinya waktu zuhur itu jam 11.58. Aslinya. Maghrib misalnya jam 17.57 misalnya. Maghrib aslinya jam 17.55 aslinya. Aslinya. Nonton nggih? Khusus subuh jangan. Khusus. Nungguin adan selesai kan? Oh? Nungguin adan selesai. Nggih. Pak, walaupun tidak selesai nunggu setelah 2 menit. Misalnya kan tadi bila saya bilang jam 4.42. Kalau udah jam 4.44 tidak apa-apa udah sholat. Walaupun adzan belum selesai tidak apa-apa. Kalau sholat fajar boleh Pak, habis Boleh, sholat boleh tidak apa-apa. Nunggu adan selesai. Tapi di sebelah kita udah masuk subuh, kita nungguin adan dia bilang gitu, dia aku diem aja. Oh,
Memang harus ngaji. Tapi cowok kok. Oh cowok. Oh, teman hidup ibu maksudnya. Enggak. Oh. Dia kan teman hidup kan dia kan. Iya, teman hidup maksudnya hidup maksudnya. Dangge kan dia hidup kan. Dangge teman hidup. Masa teman mati. Guyon. Kalau Qobliyah kalau bisa sama, Bu Dokter. Kalau bisa sama. Iya, kalau bisa ya. Kalau bisa nunggu sampai 2 menit karena biar masuk waktu subuh dulu. Iya, kalau bisa gitu, kalau bisa. Cuma kan sunnah kan tidak terlalu fatal. Andai kan langsung insya Allah sih tidak fatal lah. Kalau wajib kan fatal karena rukunnya sholat wajib itu harus masuk waktu. Syarat sahnya sholat wajib itu harus masuk waktu. Cukup dulu nggih? Nggih, ngomong. Monggo. Kalau ada, saya baru dengar ini kalau kita mau mengkodok sholat yang utang-utang kita dulu itu, sebelum kita mengkodok sholat kita yang utang-utang dulu itu kalau belum lunas kan kita nggak tahu kapan lunasnya. Katanya nggak bisa kita sholat istikharoh atau sholat sunat-sunat lain yang tidak ada waktunya gitu. Termasuk sholat sunat tobat. Ya memang betul ada pendapat itu, memang. Ada pendapat itu. Jadi kalau orang itu merasa punya hutang sholat, dia tidak boleh sholat sunnah, tapi harus memperbanyak sholat qodoknya itu sampai lunas. Itu satu pendapat Bu ya, satu pendapat. Tapi berbeda dengan pendapat ini nanti pendapat Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Beliau berdua ini mengatakan justru orang yang punya hutang sholat itu harus memperbanyak sholat sunnah. Berbeda pendapat dengan pendapat yang itu. Tapi pendapat yang Ibu bilang itu betul, ada pendapat itu ada. Ada pendapat itu. Tapi kalau saya sih menggabungkan aja lah. Yang penting kita sudah mau mengqadha, bahwa belum lunas Allah Maha tahu kita sedang berjuang untuk mengqadha. Karena sebenarnya memperbanyak sholat sunnah itu juga bagian dari menutup kekurangan sholat kita, termasuk yang harus diqadha tadi itu. Itu pendapat yang saya pilih Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Ibu nanya ke saya, yang penting Ibu udah berjuang untuk mengqadha, bahwa Ibu plus sholat sunnah, tidak ada masalah insyaallah. Dan sholat sunnah sendiri itu bagian dari upaya menutup kekurangan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.